Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Petrus Celestinus Benior Laleng, NIM 1803030049, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mereview buku sebagai tugas kedua dari mata kuliah Sosiologi Politik. Buku ini berjudul Diplomasi Publik dan Ketidakpastian Politik. Pendahuluan, ketidakpastian dan diplomasi publik. Politik internasional dikonsumsi oleh ketidakpastian yang terus-menerus didorong oleh teguran globalisasi dan ide-ide radikal yang ditaburkan ke bawah. Ketidakpastian adalah hasil dari pergeseran sistematik menuju dunia heteropolar yang mendorong konfrontasi karena mendukung ekspansionis kebijakan luar negeri kekuatan regional yang mengarah ke krisis gabungan di mana berbagai aktor bertujuan untuk mendapatkan kepentingan yang bertentangan. Namun, yang terpenting adalah gangguan dinamika politik dengan bantuan konektivitas web terbuka dan kemampuan platform media sosial digunakan untuk melemahkan rezim politik di seluruh dunia dan membentuk politik nasional. Ini adalah periode di mana model ekonomi dan informasi berubah-ubah ketika komoditas tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan ketika peretasan server komputer di suatu negara menyebabkan runtuhnya pasar keuangan di tempat lain. Dunia heteropolar, ketidakpastian global, dan diplomasi publik. Bab ini mengusulkan bahwa melemahnya komitmen Amerika Serikat untuk pimpinan sistem internasional didorong oleh transformasi mendasar dalam narasi Amerika. Rangkaian asumsi historis, keyakinan, dan cerita yang memberi tujuan dan makna suatu bangsa dan memotivasi warga negara untuk mengajar tindakan politik dan sejarah dunia internasional serta urusan internasional. Narasi sangat penting bagi kehidupan politik suatu bangsa dan bagi negara yang memilih untuk memproyeksikan diri mereka ke luar negeri. Dengan demikian, ini merupakan komponen penting dari kemampuan bangsa manapun untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa narasi yang koheren antar keterlibatan nasional, keterlibatan akan bertemu dengan frustasi, penolakan, dan permusuhan. Diplomasi publik Amerika Serikat dan politik internasional. Diplomasi publik memainkan peran yang sangat unik dalam hubungan internasional Amerika Serikat. Politik internasional selama abad ke-20, Justin Hart menganalisis bagaimana runtuhnya kekaisaran Eropa mengikuti dua perang dunia sehingga menciptakan kondisi kedatangan Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Beberapa kubu mencari mantel kepemimpinan global dengan penuh semangat sebagai fase dari takdir nyata Amerika Serikat. Sementara yang lain enggan menggunakan alat hegemoni, imperialisme, dan kolonialisme yang telah gagal secara epik untuk Eropa yang hancur. Sebagaimana Hart mengadopsi alat urusan luar negeri baru dan memilih untuk tidak menjajah dunia, tetapi untuk menjadi Amerika. Alat-alat ini secara beragam disebut keterlibatan, pertukaran budaya, advokasi, dan propaganda. Seiring berjalannya waktu, praktisi dan prasarjana mengkonsolidasikan mereka di bawah istilah payung diplomasi publik. Dihadapkan pada ancaman dominasi ideologis dan ekonomi kepentingan Amerika Serikat memanfaatkan teknologi komunikasi juga sebagai kekuatan praktis di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat. Singkatnya, diplomasi publik dapat dilihat sebagai mode komunikasi, praktik diplomatik, dan bidang akademik. Dalam konteks hubungan internasional abad 20, menjelaskan alat melalui mana Amerika Serikat berusaha untuk menjalankan hegemoni internasional. Jika lebih memilih menggunakan lensa diplomasi publik sebagai propaganda, kemudian Amerika Serikat berusaha mengatur sistem dengan propaganda atau dominasi budaya dengan intervensi politik atau militer yang lebih sering terjadi pada akhir abad ke-20.
Strategi diplomatik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dibuat dan disampaikan melalui proses perencanaan strategis yang rumit, di mana setiap kedutaan dan biro departemen diharuskan menyiapkan strategi dokumen, umumnya pada siklus 2-3 tahun. Diplomasi publik memiliki porsi sendiri dari rencana tersebut untuk kegiatan dan program yang dikelola langsung oleh spesialis petugas, pertukaran budaya, hubungan media, nasihat pendidikan, dan seni budaya. Para diplomat publik memiliki masukan untuk bagian lain dari perencanaan strategis, karena para praktisi mewakili, mengadvokasi, dan menjelaskan bagaimana kebijakan dan tindakan kedutaan. Tujuan diplomasi publik adalah untuk memenangkan hati dan pikiran orang-orang jauh, proyek citra nasional yang diinginkan, menciptakan lingkungan opini internasional yang menguntungkan, serta menopang dan menciptakan kepentingan nasional. Dasarnya, pekerjaan diplomasi publik dimulai dengan informasi mengenai diplomasi dan kebijakan, strategi dan tindakan untuk orang-orang di rumah, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam praktik diplomasi publik. Diskusi narasi terutama yang muncul akibat ketegangan permusuhan menawarkan wawasan tentang peran yang mungkin dimainkan Amerika Serikat dalam sistem internasional ke depan dan implikasinya untuk penggunaan diplomasi publik sebagai alat untuk terlibat dengan dunia. Sejarah, budaya, dan keuntungan politik dari dua samudra besar cenderung membawa publik Amerika menuju isolasionisme sebelum abad ke-20. Masalah bagi para isolasionisme adalah narasi yang mereka sukai, yaitu konflik dengan realitas baru yang ditampak oleh dua abad perubahan dan teknologi. Perubahan ini memiliki konsekuensi yang cukup konkret. Sumber daya, kepentingan, dan sifat dunia yang saling berhubungan membuat Amerika Serikat tidak mungkin menarik diri dari masyarakat global. Tidak peduli seberapa besar keinginan orang Amerika untuk melakukannya. Dari propaganda eksternal sampai mediasi. Bab ini bertujuan untuk berteori tentang artikulasi sebagai narasi diplomasi publik. China telah memainkan peran penting dalam perkembangan agenda kebijakan luar negeri dan telah menginformasikan tujuan diplomatik strategisnya. Dari propaganda eksternal untuk diplomasi publik Tiongkok, setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok atau CPC mengadopsi gaya propaganda model Soviet dengan komunikasi negara dalam bentuk propaganda dan disampaikan sebagai kritik Marxis, Lenis, dan Maois terhadap kediktatoran dari proletariat yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai politik dengan harapan mempengaruhi pemikiran, ekonomi, dan demikian perilaku. Inti dari impian Cina adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi. Mempertahankan pembangunan ekonomi dan membangun kemakmuran bagi warga negara. Yang kedua, politik. Mewujudkan peremajaan bangsa dengan melibatkan pembangunan yang modern, negara sosialis yang demokratis secara politik dengan anti korupsi, maju secara budaya, dan kuat secara militer. Berikut hubungan internasional. Cina mengambil tempat yang selayaknya dengan menghapus sisa-sisa penghinaan di masa lalu yang dibawa oleh kekuatan kolonial perang dan memperkuat integritas dan kedaulatan teritorial. Berikut individu. Pemerintahan Cina bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan pengembangan karir pribadi. Perubahan iklim dimulai dari rumah, diplomasi kota.
Bab ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik perkotaan semakin diadopsi oleh pandangan global dan mengemukakan kasus mitigasi perubahan iklim sebagai teladan kebijakan kota-kota di atas negara atau bangsa dalam politik internasional. Diplomasi kota merupakan objek studi klasik dalam hubungan internasional, sebagaimana kota adalah institusi paling tahan lama yang dibangun oleh manusia. Membahas peran kota menjadi penting karena arus globalisasi yang tren cenderung memperluas inkoherensi dari hubungan internasional, terutama ditujukan untuk negara dan masalahnya. Kota memimpin tanggung jawab implementasi termasuk semua elemen dalam agenda perkotaan, yaitu pemukiman manusia, polusi udara, kemiskinan, akses ke energi, kota berkelanjutan, pengelolaan air, penghijauan, transportasi umum, dan keputusan garis depan lokal lainnya. Pendekatan ini menegaskan kota sebagai unit inovasi dalam kebijakan publik yang menghubungkan visi lokal konsensus global, karena perubahan iklim adalah masalah lintas sektor inovasi yang melibatkan inovasi jenis pemerintahan baru. Iklim dan perkotaan yang terhubung dengan agenda menjadi contoh sebagai kebijakan publik yang saling berpotongan maju jenis baru pembuatan kebijakan luar negeri. Angin kasar mengguncang diplomasi dan keamanan reputasi. Pendekatan inti dalam bab ini adalah membaca upaya terbuka pemerintahan Inggris untuk memajukan kebijakan luar negerinya melalui ketertiban hubungan dengan negara asing yang dikenal secara internasional sebagai diplomasi publik, bahkan jika birokrasi Inggris lebih cenderung berbicara tentang strategisnya. Bab ini juga menggunakan konsep soft power, gagasan bahwa nilai-nilai dan budaya suatu negara memberikan manfaat nyata di lingkungan internasional yang sering dirujuk selama periode dan memperoleh penghargaan tertinggi untuk terminologi di bagian kantor asing dan persemakmuran atau FCO yang dinamai dan didedikasikan untuk perkembangannya. Diplomasi publik bisa membantu untuk melindungi keamanan reputasi dan memanfaatkan kekuatan lunak yang mendasarinya. Tetapi sebenarnya, keamanan reputasi jangka panjang tidak tergantung pada ucapan yang benar atau bahkan melakukan hal benar. Realitas eksistensial yang mendasari tentu dipertanyakan oleh Brexit, dan bahayanya semakin dalam oleh konteksnya di zaman yang berbahaya untuk semua aktor internasional. Pergeseran rezim, ketidakpastian kelembagaan, dan diplomasi publik. Bab ini dimulai dengan mendemonstrasikan bagaimana digitalisasi telah meningkat oleh kemampuan yang menyatakan untuk mematahkan, melawan, dan menyerang realitas. Salah satu pendorong utama ketidakpastian adalah munculnya heteropolar dan dunia yang terhubung secara digital. Dunia heterokutub adalah dunia yang berkembang secara konfrontasi karena negara-negara mengadopsi kebijakan luar negeri secara ekspansionis. Bab ini memperkenalkan taktik untuk diplomasi publik yang proaktif yang dapat dipraktikkan oleh unit digital dan individu yang lebih kecil dari diplomat. Khususnya setiap taktik bertujuan untuk mengatasi salah satu tantangan pasca realitas. Taktik yang pertama yaitu taktik membongkar. Taktik membongkar dapat digunakan untuk mencegah kontestasi realitas. Ketika mengikuti taktik ini, satu negara bagian memperlihatkan kepalsuan yang dipublikasikan secara online oleh negara bagian lain. B. Taktik setting the record strike. Taktik ini digunakan untuk mengatasi pemecahan realitas dengan memastikan berita itu memberikan informasi yang akurat atau tidak. Berikut
taktik turning the tables. Taktik ini dapat membantu para diplomat untuk menghadapi serangan terhadap realitas dan penyebaran teori konspirasi. Dalam taktik ini, humor dan sindiran digunakan untuk mengungkapkan kekonyolan konspirasi teori tanpa mengasingkan publik. Berikut taktik keempat, mendiskreditkan aktor lain juga untuk membantu memerangi kontestasi realitas sebagai alternatif realitas yang terpecah belah. Akhirnya taktik ini berusaha untuk menonaktifkan jaringan yang digunakan aktor lain untuk menyebarkan konspirasi teori. Dengan kata lain, file taktik pertama cenderung tidak mendapatkan tangkapan dari negara bagian lain, sedangkan taktik yang terakhir mungkin tidak hanya menghasilkan respon dari musuh digital, tetapi bahkan memimpin hingga peningkatan ketegangan politik. Manufaktur ketidakpastian dalam diplomasi publik. Retorika memungkinkan kita untuk membangun pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana amplifikasi ketidakpastian bisa menjadi tujuan diplomasi publik. Plato menciptakan kata retorika untuk menamai dan mempermalukan instruksi yang diberikan oleh saingan guru di Athena, khususnya Socrates yang telah mendirikan sekolahnya sebagai penyedia semua yang dibutuhkan warga yang berfungsi secara aktif dalam peradaban masyarakat. Bagi Plato, tentu saja permainan bahasa retorika atau tradisi logos sofistik yang ingin dia rujuk seperti itu cukup mencurigakan. Mereka membiarkan yang tidak adil menang di pengadilan hukum dan menjadi terkenal dalam bidang politik. Oleh karena itu ironis, tetapi tidak mengherankan bahwa Plato sendiri mencoba memutar persepsi publik tentang pilihan pendidikan yang bersedia untuk orang Athena dengan menggunakan perangkat retoris fundamental sebagai pilihan kata dan pembingkaian. Namun ini menggambarkan osilasi dengan baik yang menjadi ciri hubungan antara retorika dengan dunia manusia yang manipulatif dan memperdayakan, kosong dan subur, irasional dan licik, liar dan biadab. Semua ini memberi kesan bahwa seni retorika dikelilingi oleh ketidakpastian. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.